yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz kita, Bapak Haji Daka Juho Simanjuntak M.Komi, yang berasal dari Medan, Sumatera Utara, yang kemudian nantinya ditutup dengan doa. Kepada Bapak Al-Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi 'aunil abdi ma kana al-'abdu fi 'aunil akhi. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak K3S, Bapak Ketua Panitia serta seluruh jajarannya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Dewan Guru, kepada kita semuanya, mudah-mudahan nikmat yang banyak ini pandai kita mensyukurinya agar kita pantas untuk masuk ke dalam surganya. Selawat serta salam senantiasa tetap kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita yang berhadir termasuk di dalamnya. Kita insan yang luar biasa. Tidak pernah melihat wajahnya tapi bisa beriman kepadanya. Tidak hidup sejamannya tapi bisa meyakininya. Untuk bisa menghadirkan dirinya dalam mimpi kita, itu menjadi cita-cita kita yang beriman kepadanya. Tidak juga bisa hadir, tapi kita tetap menjalankan sunnah-sunnahnya. Untuk bisa sholat di masjidnya aja pun amat sangat susah, baru kita bisa mengerjakannya. Saya tidak tahu kalau di Aceh, tapi kalau di Medan, daftar bulan November, itu berangkat hajinya 17 tahun lagi. Sama ya, enggak beda tuh. Kalau di Makassar Bapak Ibu lebih lama lagi, 34 tahun. Nah, hadirin rahimahullah, mengurangikah cinta kita? Tidak. Jangan ada orang yang membandingkan dengan yang lain, kita tidak terima. Apalagi 2 minggu belakangan ini ada perkataan yang sangat viral, mohon maaf, yang menyebutkan, tapi dia pakai bahasa Jawa dengan ungkapan, ya Nabi Muhammad itu lahir biasa aja. Ya kalau masih kecil pun dia rembesan. Ya namanya pun gak diurus sama orang tuanya, diurus sama kakeknya. Begitulah kira-kira arti dari bahasanya tersebut. Imam An-Nawawi ada berkata, setiap narasi, itu bahasa sekarang itu narasi. Narasi, diksi, ucapan, sangkaan, ungkapan, sifat yang bisa merendahkan keagungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bertobatlah. Kalau tidak akan tunggu kehancurannya di dunia maupun nanti di akhirat. Makanya Imam An-Nawawi berkata, dia kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak terima kan hal itu. Apalagi yang heboh sekarang lagi, Bapak Ibu hadirin rahimahullah, majelis-majelis taklim mau diawasi. Saya tidak tahu kalau di Aceh namanya apa, tapi kalau di Medan itu namanya perwiritan, pengajian, itu mau diawasi. Draftnya sudah disampaikan, tinggal mau diundang-undangkan. Jadi kita harus buat SK-nya, buat latar belakang kenapa berdirinya pengajian tersebut, kemudian apa tujuannya, semuanya harus disampaikan. Nah, rahimahullah, saya cuma menyampaikan buat kita semuanya. Lalu kenapa ini tidak hadir sama mereka, teman kita yang beragama Kristen?
Mudah-mudahan negara kita semakin makmur adanya, negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perkenalkan ini memang saya ngisi di tribun ini baru kali pertama. Nama saya memang Batak kali Pak. Daka Juho Simanjunta. Karena memang asli orang Batak. Mamak Buru Hutapea. Kalau bapak mama itu lahir di Sumatera Utara, ada namanya Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi di Kabupaten Tapanuli Utara itu ada namanya Kecamatan Garoga. Kalau dari Parapat, Porsea, Lagu Buti, Balige, Simpang Seborong-borong, belok kiri, Sipahutan, Panariban, tidak. Enggak, aku khawatir ibu kesasar di Siborong-borong sana, makan sayur pul pula di sana. Seluruh keluarga belum ada yang Islam sampai sekarang. Cuman saya sendiri yang beragama Islam. Jadi kalau kami orang Batak bilang aku siap puden, paling kecil. Rakil kalau orang Jawa bilang. Aku tak tahu kalau orang Tami yang mau. Nah hadirin yang paling kecil. Sudah? Uncu. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh keluarga belum ada yang Islam, tapi aku mau perkenalkan. Walaupun dulunya saya bukan beragama Islam, saya suka menyampaikan saya Ustadz Batak. Karena jadi orang Batak tinggal di Medan sekitarnya, di sini pun kayak gini juga ya itu. Bapak Ibu kalau punya anak kecil-kecil, biasanya jam-jam 5 sore, ibu kan suka kali ngomong. Nah, pulang, mandi. Coba lah kalau mereka nggak datang mandi, ibu suka kali ngomong. Kalau ini kayak anak Batak aja malas mandi. Berarti sampai ke Tamiang juga ya. Malas mandi Batak, jorok Batak, jelek Batak, nakal Batak. Ibu saya sini kayak Batak kau tengok. Aku nggak tahu entah kenapa nasibku kayak gitu kan. Ibu mohon maaf ya, suaminya orang Aceh suaminya. Pulang kerja suaminya nggak langsung mandi, bau kali keringatnya. Ya ibu salahkan kami. Yang suka ngomong kayak gitu bertobatlah segera. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa ibu bapak yang suka menyakiti hati kami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak saya menyampaikan tentang saya masuk Islam. Saya masuk Islam itu kelas 2 SMP. Saya turunan ketiga. Tepatnya 27 Desember 1999. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mama bapak itu tak terima. Ya ibu mohon maaf lah bapak walaupun nggak rajin, bapak bukan ustadz gitu, tapi bapak rajin betul di masjid. Kalau anaknya keluar dari ajaran yang agama yang bapak yakini, bapak pun tak terima juga. Sama orang tua saya pun tak terima. Dia peluk saya dengan kata-kata, "Kau tengok mukaku. Tengok. Aku anakmu ya, bukan orang lain. Biar tahu kau. Kau pikir keluar dari bambu bukan kau ya?" Masih ingat sampai sekarang. Aku yakin gak lupa sampai kapan. Aku mamamu. Dari mulai keluarga aku gak ada yang kayak kau. Semuanya, tulang-tulangmu kayak gitu semuanya. Bapakmu kayak gitu, bapak udamu, bapak tuamu semuanya keturunan-keturunan tak ada yang kayak kau. Barbar loh kau nanti. Bapak kalau nggak tahu artinya lihat aja slide-nya lah ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pas peluk aku mamamu sambil nangis, dia ngomong, udah makanlah. Itulah orang tua. Udah marah pun ngasih makan juga. Itulah mama. Udah marah pun ngasih makan juga. Tapi aku ada ngasih penelitian, bukan penelitian lah dibilang. Kenapa ibu-ibu yang suka merepet tuh kadang masakannya enak. Kalau suka merepet, masakannya enak. Bisa lagi masak kan, anaknya rewel, udah mau kerja dan sebagainya, anak rewel, mana buku penjas? Kan udah mama bilang dari kemarin kalau mau nyediakan, kau sediakan sebelumnya. Jadi bertambah bumbu itu. Jadi ada yang masuk dari mulutnya. Mudah-mudahan salah penelitian itu.
Lari, akhirnya pas dipeluk itu aku lari ke kalau ke ini Pak, ke Jalan Binjai kilometer 10,8 sebelum Pardede. Kalau dari Medan, kalau dari sini ya setelah Pardede. Jadi di situ ada abang kandung. Situ 5 hari saya berpikir kalau kayak gini terus tetap Kristen ini. Akhirnya saya lari di belakang Villa Gading Mas 2 Marendal dalam. Dari situ masyarakatnya yang ketakutan karena masih kecil, itu bisa kena tindak pidana gitu. Jadi saya diasingkan ke Penggalangan, dari Penggalangan diasingkan ke Seberong, dari Seberong diasingkan ke Sungai Pinang, dari Sungai Pinang diasingkan ke Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Saya cuma mau sampaikan buat kita semuanya, di luar sana terkadang ada orang demi keyakinan yang ia yakini kebenarannya dan dia mendapatkan kebahagiaan batin yang ia dapatkan, yang ia inginkan, dia rela meninggalkan orang-orang yang dia cintai. Terkadang harta yang sudah melekat kepadanya untuk menjadi miliknya selama-lamanya, itu juga rela untuk tidak diambil 1 sen pun kalau tidak diberikan. Tapi mohon maaf, terkadang kita udah Islam bertahun-tahun, dari mulai lahir udah Islam, tapi suruh sholat aja pun payahnya luar biasa. Ada namanya Imam At-Tirmizi, Bu. Tahu At-Tirmizi? Mohon maaf bukan ngajari ya, anggap saja aku sebagai muridnya. At-Tirmizi itu biasanya kalau ada ulama-ulama besar, ada al di awal, i di akhir, itu biasanya bukan namanya, itu tapi nama daerah di mana ulama itu dilahirkan. Contoh, nama daerahnya Bukhara. Untuk memperkenalkan di Bukhara sana sudah sampai Islam, maka ulama yang lahir di Bukhara rumusnya cuma satu aja, kasih al di awal, ini akhir, jadi apa? Al-Bukhari. Berarti Al-Bukhari itu bukan namanya, tapi nama daerah di mana dia dilahirkan. An-Nawawi, Tirmiz, At-Tirmizi itu kemarin yang baru kena bom pimpinan ISIS namanya Abu Bakar Al-Baghdadi. Kenapa dibilang Al-Baghdadi? Karena berasal dari Baghdad. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sahabat Nabi yang berasal dari Persia namanya Salman. Maka dipopulerkan jadi Salman Al-Farisi. Jadi kalau bapak orang Tamiang, ibu orang Tamiang, punya anak di Tamiang, kasih nama Salman Al-Farisi, salah. Harusnya Salman At-Tamiang. At-Tamiang itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama Aceh yang hebat, populer, sangat luar biasa. Belum Pak, susah mencari pena, susah mencari kertas, tapi dia bisa menuliskan karyanya. Dia bisa menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia. Namanya Abdul Rauf. Karena dia berasal dari Singkil, maka dipopulerkan Abdul Rauf As-Singkili. Pendiri Muhammadiyah namanya Ahmad Dahlan. Pendiri NU namanya Hashim Asy'ari. Berguru dengan satu guru yang sama, namanya Ahmad Khatib. Karena dia berasal dari Minangkabau, maka dipopulerkan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi Bapak Ibu boleh juga panggil saya nanti Dakaju Simanjuntak Al-Bataki untuk mempopulerkan di daerah Batak itu ada itu. Apa yang terjadi sama Imam At-Tirmizi? Hafal Quran, hafal hadis, salat malam nggak pernah lupa, puasa sunnah nggak pernah tinggal. Di usia senjanya, kalau doa nangis, asal doa nangis, asal doa nangis. Terlalu banyak air mata yang dia tumpahkan, menyebabkan imam tersebut jadi buta matanya. Butanya itu juga menghantarkan kepada mautnya. Apa yang dia minta, apa yang dia mohon sampai menangis, begitu banyak air mata yang dia tumpahkan. Satu yang dia minta, kalau dia ingat sama bacaan Qur'annya, ada ketakutan-ketakutan yang sangat luar biasa. Kalau bacaan Qur'an itu tidak diterima oleh Allah, nangis sejadi-jadinya. Tahajudnya, kalau dia ingat akan tahajudnya dan itu tidak diterima oleh Allah, dia nangis kepada Allah, nangis sejadi-jadinya. Awak imam besar, enggak, makmum besar, iya. Jangankan sholat malam, sholat wajib aja pun selalu ketinggalan. Orang lain dah mau asar baru zuhur dia. Orang lain dah mau maghrib baru asar dia. Pak, kawan-kawan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, terkadang 2 rakaat sebelum subuh itu kan sunat ya. Sunat, 2 rakaat sebelum subuh kan sunat. Dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan juga nggak dosa kok. Tapi ada teman kita yang ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh, dia nyesal, dia minta ampun. Ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh, minta ampun. Awak bolak-balik ketinggalan
jalan sholat subuh nggak minta ampun. Ada lagi yang lebih parah, bolak-balik sholat subuh nggak minta ampun. Tapi kalau doa, Allah lapangkan rezekiku ya Allah, permudah jalanku ya Allah, ya Allah sukseskan aku ya Allah. Udah nggak mau ada mutasi, nggak jadilah ya Allah, biar ku santuni anak yatim ya Allah. Kalau doanya masih untuk urusan kayak gini semuanya, saya cuma mau bilang orang kafir pun doanya kayak gitu juga. Yang membedakan apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya sampai materi, ada ungkapan bijak ngomong gini. Kalau mau bahagia, ada orang berkata kalau mau bahagia itu harus jadi penguasa. Karena dengan segenggam kekuasaan, ucapannya akan didengarkan, perintahnya akan ditaati, sapaan-sapaannya akan berubah menjadi undang-undang. Itu kalau penguasa berada di daerah kekuasaannya, mau suka atau tidak suka rakyatnya, dia akan berdiri untuk memberikan penghormatan kepada sang penguasa. Luar biasa sang penguasa, dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur itu dibiayai oleh rakyatnya. Semua diberikan tunjangan untuk mendukung sang penguasa. Maka di situ dia akan bahagia. Saya mau sampaikan di negara Peru, ibu kotanya 5 itu bukan 6 kurang 1 atau 4 tambah 1. 5 nama ibu kotanya, kota 5 itu ada nama Presiden Gracia. Bulan April kemarin dia ambil pistol, dia tembak kepalanya sendiri. Berarti nggak betul kan kalau mau bahagia harus jadi penguasa. Ada yang berkata kalau mau bahagia harus jadi artis terkenal. Jadi kalau semakin populer, semakin banyak yang mau foto sama dia, lalu dipublish di media sosialnya. Ketika kita publish di media sosial, kita malah kita yang akan dipuji. Iya enak ya bisa foto sama dia ya, mau lah kayak mana itu, senang lah kau ya, bisa tanda tangan lah ya, semua kita yang dipuji. Bahkan ada artis-artis tertentu tak peduli adegan boleh, adegan tak boleh, semua yang diskenariokan dijalankan, mau adegan apapun tak peduli. Yang penting bisa meningkatkan popularitasnya. Siapa yang gak kenal Michael Jackson? Lahir di Amerika, besar di Amerika, besar di Amerika, niti karir di Amerika, sampai di Babo kenal Michael Jackson. Awak lahir di Babo, belum tentu di Sengkra awak dikenal. Nah, di Sengkra ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak lahir di Babo, belum tentu di Rantau Bintang awak dikenal. Ada pinggiran aja ya. Tapi hadirin itu di Amerika, ada lahir di Amerika, besar di Amerika, di Aceh dikenal, di mana-mana dikenal. Negara mana yang tidak mengenal Michael Jackson? Tapi apakah dia bahagia? Tidak. Tengok hatinya, malah overdosis. Padahal emak-emak dulu kalau dia datang histeris. Belum datang, kan histeris tak semak juga dia. Ada lagi nama, kalau mau bahagia harus jadi orang kaya raya dengan uang yang banyak. Kau bisa membeli apa yang kau inginkan. Kalau kita sekarang inginkan beli apa yang kita butuhkan, kalau masih juga memberi apa yang kita inginkan, mau hancur lagi kita ke depan. Tapi orang kaya itu ada namanya Bernard Snowman dari Inggris, kekayaannya puluhan triliun. Mohon maaf, usianya sekitar 45-an, mati malah gantung diri bersama istrinya. Kalau mau cari kebahagiaan tidak mesti harus jauh-jauh. Ngapain kau jauh-jauh pergi untuk mencari kebahagiaan? Kau juga tidak akan dapatkan kebahagiaan di tempat jauh-jauh. Kenapa? Kalau mau cari kebahagiaan di tempat yang jauh, maka cuma orang kaya yang bisa menjangkaunya. Tengok sebentar lagi anak kita libur, ibu. Anak sekolah kita libur. Itu kalau anak sekolah kita libur, suami istri bawa anak jalan-jalan. Tengok, asal salah sikit aja ibu, suami merepet. Katanya mau cari kebahagiaan, benar-benar merepet. Ibu pun kalau dandan lama kali, jilbabnya si bimbo saja. Kalau mau cari kebahagiaan tidak berada di sebuah daerah. Kalau berada di sebuah daerah, maka sang penguasa yang bisa menguasai daerah yang namanya kekuasaan.
Nabi berkata, bahagia itu letaknya di huna, bahagia itu letaknya di hati. Dengan cara syukuri nikmat yang telah Allah berikan dan jangan banyak mengeluh tentang apa yang telah Allah tetapkan, maka kau akan bahagia dunia dan akhirat. Ibu maaf saya tanya, nggak apa-apa ya, mohon dijawab ya ibu ya. Ibu tahu cicak ibu? Cicak jalannya di mana? Ini cara jalannya. Makanannya nyamuk jalannya terbang. Itu kalau mau protes sama Tuhan, cicak duluan protes. Dia bisa berkata sama Tuhan dengan bahasa yang diketahui Tuhan, adilmu itu di mana? Aku kau ciptakan cicak, jalanku di dinding, cara jalanku merayap. Kau kasih makanan nyamuk terbang pula. Walau mau agak jenius sedikit saja nyamuknya, mati kelaparan semua cicaknya. Walaupun lidahnya agak sedikit lebih panjang, bisa diukur cicak. Nggak kena. Bayangkan kalau nyamuk itu ada di lantai, coba cicak jatuh ke lantai, bukan habitatnya, dia cepat cari dinding, karena bukan di situ untuk hidupnya. Tapi apa modal cicak? Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan. Yang kedua, semua yang kau ciptakan dah kau atur rezekinya. Mohon dicamkan kata-katanya. Yang ketiga, urusan takdir, urusan kun payakun, urusannya Allah. Urusan kita ikhtiar semaksimal mungkin. Biarkan dengan ikhtiar yang semaksimal mungkin Allah menetapkan takdir yang baik untuk kita. Daripada asik ngaji takdir. Pak, itu orang tuanya Pak, iya. Kok nggak diobatkan Pak? Alah Ustaz, diobatkan mati, nggak diobatkan mati juga. Tergantung takdirnya Allah aja Ustaz. Oh gitu ya. Bapak nggak sholat Pak? Belum dapat hidayah Ustaz. Oh, kapan kira-kira Bapak dapat hidayah? Itu tergantung Allah. Kalau Allah berkehendak kun payakun, ranting pohon tidak akan jatuh tanpa izin Allah. Mantap ya. Jadi Bapak nggak sholat, memang Allah kehendaki kayak gitu. Wah Ustaz, aku bukan siapa-siapanya Nabi, keturunannya bukan, silsilah keberapa pun tak ada. Tengok paman Nabi, hidup sama Nabi, tengok Nabinya, tak beriman dia, belum ada kehendaknya. Kalau Bapak, itu nggak ada juga kehendak pun. Wah, mohon maaf, Hajar, istri Nabi Ibrahim, ketika dia berada di sofa dia kehausan, anaknya mohon maaf merengek karena kehausannya, lalu Hajar lari kemana? Marwah, dari Marwah sofa, Marwah. Kalau dia memahami takdir itu stop, dia akan berkata, kalau Allah berkehendak kan dikasih minum juga nih. Nah, kehendak Allah langsung ada yang minum. Tidak, Hajar bukan memahami demikian. Dia usaha yang maksimal. Setelah 7 kali dia memohon, 7 kali dia lari-lari kecil. Ini diabadikan dalam proses ibadah hajinya yang dikenal dengan kata-kata sa'i. Baru dia dapatkan kan airnya. Maaf ibu, cicak modalnya cuma di dinding, langsung. Cicak modalnya di dinding, jalannya merayap, malah nyamuknya yang datang. Tinggal ibu kalau apa? Yuk sama-sama nyanyi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ibu-ibunya aja nak, gak usah ikut sama anak-anaknya ya. Kapan lagi nyuruh mama-mama? 1, 2, 3 ibu. Cicak, pintar. Terus pandai. Iya pandai. Kapan lagi bisa nyuruh gurunya? Ya hadirin yang dirahmati Allah SWT. Jadi nanti kalau ada kawan yang ngeluh aja kerjanya, ciri orang yang suka ngeluh itu bibirnya suka ngecap. Hujan aja begini. Kalau hujan panas sekali. Enggak hujan enggak panas. Pegang tangannya pelan-pelan, bilang sama dia, berkacalah dari cicak. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Aku hadirin rahimahullah, maulid ada 3 yang ingin saya sampaikan tentang maulid ini. Pertama, tentang hukum maulid. Yang kedua, apa yang terjadi pada zaman itu sehingga dikenal dengan zaman jahiliyah.
Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misi Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini. Mudah-mudahan panjang lebar tausiah ini keluar kita dari sini bisa menjawab, bisa mengaplikasikan sesuai dengan tema yang kita paparkan pada hari ini. Pak Bu hadirin rahimahullah, maulid, ada maulud. Beda maulud. Kalau maulid, mohon maaf waktunya. Makanya 9 November kemarin pas tanggal merah itu judulnya bukan maulud tapi judulnya maulid. Kenapa? Karena yang mau dikenang 12 Rabiul awalnya. Tapi kalau maulud itu sosok bayi yang dilahirkan. Dia siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau waktunya ngomongnya maulid. Kalau bayi yang dilahirkan sosok bayinya namanya maulud. Makanya peringatan maulid tidak akan bisa pisah daripada maulud. Karena kita bukan cuma mau bicara pada 12 Rabiul awalnya. 12 Rabiul awal itu sebagai momentumnya. Tapi sosok yang dilahirkan itu yang akan kita bicarakan panjang lebar. Pak, Bu hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin rahimahullah. Memang pada saat Nabi Muhammad hidup sampai wafat itu tidak pernah dikenal ada peringatan maulid dalam arti berkumpul. Di situ dia bahagianya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah yang terbaik. Wow, udah takdir Allah lah. Ada. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu rahimahullah. Nabi Muhammad hidup sampai wafat tidak pernah yang namanya maulid. Tapi maulid dalam arti berkumpul. Abu Bakar 2 tahun tidak pernah juga mengadakan maulid. Umar 10 tahun tidak juga mengadakan maulid. Utsman 12 tahun tidak juga. Ali bin Abi Thalib tidak juga. Pertama kali terjadi, ini sering kali banyak versi memang, tapi yang sering disampaikan di Bani di Bani Abbasiyah ada salah satu dinasti kecil namanya dinasti Ayyubiyah. Salah satu pimpinan perangnya namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika perang salib terjadi, dia pegang senjatanya, dia berkata kepada seluruh tentaranya, hari ini adalah hari lahirnya Nabi kita. Song-song musuh di depan, mudah-mudahan kemenangan ada pada kita umat Islam. Setelah ini baru kemudian kalau ada 12 Rabiul awal, mereka semuanya berkumpul memberikan manisan-manisan, memberikan jamuan-jamuan untuk memperingati ini adalah hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maulid dalam arti merenung itu Nabi Muhammad mengerjakan. Kita kan ada diajarkan puasa, Ibu. Ada puasa tahunan namanya Ramadan. Ada puasa bulanan Yaumul Bid, kita kenal 13, 14, 15. Ada puasa mingguan Senin, Kamis. Ada puasa harian. Puasa Nabi Daud. Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasul, kenapa kau puasa pada hari Senin?" Apa jawab Rasul? "Karena aku lahirnya hari Senin. Aku mau mengenang hari kelahiranku dengan puasa." Kalau begitu Nabi Muhammad memperingati maulid dalam arti merenung. Dia puasa pada hari Senin untuk mengenang lahirnya. Jadi Ibu, Nabi itu puasanya bukan tanggal lahirnya. Kalau tanggal lahirnya setahun sekali, 12 Rabiul awalnya. Jadi mohon maaf buat kita semuanya, kalau Bapak ulang tahunnya hari Selasa, misal tanggal 27 Desember tadi. 27 Desember tadi, pas hari ulang tahunnya, bukan puasanya 27 Desembernya. 12 Rabiul awal waktu Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin. 12 Rabiul awal kemarin 1441 Hijriah hari Sabtu. Bukan kita puasa pada hari Sabtunya, tapi kita puasa pada harinya, bukan tanggalnya. Jangan pula Ibu pulang dari sini, oh kalau kayak gitu cocok lah, aku lah ya Rabu. Kalau gitu aku udah puasa hari Rabu untuk mengenang hari kelahiranku. Aku puasa pada hari. Yang mau diikuti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Rom, Nabi Tilon, Nabi Bengon, Nabi Adab, bukan. Aku kalau nggak tahu artinya tengok aja sudah. Yang diikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang sering kali diejek, bola-balik diejek. Yang paling populer itu ejekan kepada Nabi kita apa? Tukang kawin. Bu, ada kemarin Lorafah di
Fadil dari Partai Nasdem 1 Desember kan dia dilantik jadi anggota DPR RI, kan viral luar biasa. Kenapa viral? Satu, waktu sidang tidur. Yang kedua, dia bawa 3 orang istrinya. Sebelum Bapak Wiranto kena cucuk, itu berita Lora Fadil aja. Aku ngikutin liputan 6, CNN, Detik, selalu berkata, ya macam mana umatnya tidak mengikut nabinya. Nabinya aja pun istrinya banyak, umatnya pun begitu juga. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu aja yang dibilang, itu aja. Sampai muak aku baca. Itu aja. Coba Pak Bu Adir Rahimah, mudah-mudahan kita tambah cerdas semuanya. Pak Bu Adir Rahimah, mohon maaf. Kalau Nabi Muhammad selalu dibilang tukang kawin, istrinya berapa? 11 istri Nabi dibilang tukang kawin. Dan luar biasanya, istri-istri Nabi yang dinikahi Nabi Muhammad itu tidak ada yang nyesal dinikahi Nabi Muhammad. 11 istri Nabi, tidak ada yang nyesal dinikahi Nabi Muhammad. Awak istri awak 1 nyesal pula lagi. Nabi istrinya 11 ada nyesal, istri awak 1 nyesal pula lagi. Buat status di WA. Mungkin sudah takdir Allah kepadaku begini. Maaf, bentar dulu sebelum ke sana. Aku dapat WA pula ini. Kemarin ada dapat WA. Bentar ya Bu, ya sabar ya. Di Riau Pak, di Riau. Ini aku dapat dari Riau Pos. Angka perceraian tingginya luar biasa. Dari bulan Januari sampai bulan Agustus udah ada 3.977 janda baru. Bapak kalau mau sana telepon itu dulu. Kita lanjutkan ya. Yang berperkara udah 5.639. 57,5%. Nah ini yang mencengangkan. Pertengkaran akibat media sosial. 33% selingkuh. 8,7% meninggalkan salah satu pihak. 0,3% ekonomi tandanya. Kalau dulu waktu aku S2 ada meneliti di pengadilan agama 2014 ke bawah rata-rata apa? Ekonomi narkoba. 2018 berubah Pak. Media sosial. Pantas lah ngomong P3S. Aku istri bukan orang Jawa. Tuh kalau orang Jawa itu ada ngomong gini, anak kalau baru lahir rawan ditempeli setan. Sama bahasa agama pun kan kayak gitu juga. Anak yang baru lahir kan rawan ditempeli setan. Perlakuan aja berbeda, nggak mesti harus orang Jawa. Kalau bahasa agama itu diazankan dan diikomatkan. Suku apapun dia, agama apapun dia, karena khawatir anaknya ditempeli setan, dikasih pedang 3 warna. Kasih tanggal. Ada gunting kecil. Empon-empon, dah apa-apa aja. Aku mau bilang sama ibu-ibu sekarang, mohon maaf, nanti kalau punya anak lagi, gak usah lagi kasih kayak gitu. Kenapa? Karena sekarang yang rawan ditempeli setan itu mamanya. Kalau anak itu coba lah puji dia, biasa aja kalau dipuji, cantik ya. Tapi kalau mamanya, mohon maaf ibu, nggak ada di sini, di sana. Aku tak pernah mempermasalahkan kalau ibu suka foto, apalagi yang di-update itu, yang di-sharekan, yang di-publishkan, itu kegiatan-kegiatan yang baik. Silakan bagi-bagikanlah. Kalau kegiatan baik ada yang mengharamkan, masuk di handphone awak, nantinya kuntilanak sama antum. Coba kalau kegiatan-kegiatan yang baik, yang masuk yang baik-baik. Cuman aku memang agak rewel. Kalau ibu yang selalu difoto, yang selalu dipublish, yang selalu di-update di media sosialnya, asik wajah terbarunya aja. Satu hari bisa 3 kali ganti wajah. Mau mandi pun foto dulu. Mau mandi. Di sini mati lampu. Mohon maaf, kalau wajahnya sebab itu. Nah, kalau kita berteman, masuk wadah ini, kita tengok aja. Nanti siang foto lagi suntik. Kasih ibu-ibu saja, kalau ibu cantik, mohon maaf, kami laki-laki nih. Nggak usah ngomong kami, aku aja. Segan pula ngomong kami. Aku laki-laki nih,
Kalau lihat wajah ibu cantik, bukan kami komentari pakai komentar umum, tidaklah. Semua orang tahu, istri awak pun tahu. Kami menjapri lah, jalur pribadi. Cantik ya, ibu biasa sekali. Makasih, cantik ya, makasih, cantik ya. Mohon maaf kalau secara 3 bulan berturut-turut secara masif laki-laki itu memuji terus, kan janjian juga kan jumpa di luar sana. Itu juga kan yang mengawali perselingkuhan. Jadi nanti kalau mau foto takut ditempeli setan, mau penting takut ditempeli setan. Iya, ini ada yang cantik ya, cantik ya. Kok kayak gitu badan? Udah lama kok kayak gitu badan? Nabi Muhammad 11, Nabi Muhammad 11 elunya. Elu, semuanya senang ya. Semuanya senang. Anaknya berapa? 7. Anaknya berapa? 7. Anak semahir dari Khadijah. Anak semahir dari Khadijah. Satu ya. Maria Khadijah ya. Khadijah yang kasih Nabi Muhammad. Anaknya 40. 2 anaknya 2 tahun satu. Udah cepat 2 tahun sambil udah cepat ya. Nifas 40 hari. Nifas 2 tahun hari. Kita bilang aja 2 tahun hari. 2 tahun siap Khadijah. 51 Khadijah. 51 masih bisa memberikan 2. Masih bisa memberikan Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ini Khadijah itu lama betul. Ternyata mohon maaf Bapak Ibu, ternyata mohon maaf Bapak Ibu, ada ibu bapak yang ahli dia tidak bapak yang ahli di bidang kesehatan dunia kesehatan juga bidang dakwah wanita yang dari sawah wanita yang lama melahirkan itu jadi lama menofusnya. Jadi ibu kalau mau lama rajin melahirkan. Mampu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang suka nonton film Korea, siapa yang suka nonton Cina Kolosa, suka Cina Kolosa, Kolosa nonton Cina Kolosa, Cina Kolosa. Menjumpai ada Kaisar yang jumpai ada Kaisar yang selimutnya banyak. Selimutnya ada yang ngomong dia tukang kawin, ada yang ngomong dia tukang kawin, ada yang heboh dia tukang kawin, ada yang heboh dia tukang kawin. Tidak bisa selalu kita yang bisa dinikmati tayangannya. Nabi Muhammad 11 kenapa Nabi Muhammad 11 dibilang tukang kawin? Satu lagi, ibu, aku nggak bawa Injil ibu nggak hari ini. Aku nggak bawa Injil aku nggak hari ini. Coba cari di Google-nya. Mohon maaf ya, nggak apa-apa disuruh ya, biar tahu langsung. Injil itu kan diturunkan kepada Nabi siapa? Bisa. Teman-teman kita yang Nasrani juga berpedoman pada siapa? Injil. Mohon maaf ibu, saya mau sampaikan sama ibu, di Injil dalam kitab perjanjian lama, kitab Raja-Raja pasal 2 menyebutkan bahwa Raja Salomo itu istrinya 700. Selirnya 300. Biar gampang mencarinya, coba ketik, mohon maaf, di mesin pencari Google-nya nggak apa-apa. Jumlah istri Raja Salomo dalam Bible atau dalam Injil. Jumlah istri Raja Salomo. Mohon maaf, istrinya 700, selirnya 300. Ada yang ngomong dia tukang kawin? Nggak ada. Nabi Muhammad 11 cuma 2 istri yang bisa memberikan keturunan. Nanti itu aja dibilang. Ada yang 700 plus 300. Tolong ibu, nanti kalau pulang dari sini jangan ada yang mendekati saya dengan bertanya, kayak mana baginya itu? Nggak usah. Bukan itu tujuan pengajian kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. 700 plus 300, tak ada yang ngomong tukang kawin. Bu, mohon maaf ya. Kalau ibu punya anak, mungkin ibu kasih nama anak ibu Fir'aun. Enggak berani ibu kasih nama anak ibu Fir'aun. Kenapa enggak berani? Takut sifat-sifat Fir'aun itu melekat kepadanya. Mohon maaf, kalau kita punya anak, mungkin kita kasih nama anak kita Boda. Tidak. Kenapa tidak? Takut sifat-sifat yang buruk itu melekat kepadanya. Teman-teman kita banyak juga kok namanya Salomo. Tidak pernah khawatir orang tuanya kalau menjadikan anaknya itu istrinya juga banyak. 700 plus 300. Ibu, Nabi Daud, mohon maaf, Nabi Daud diturunkan kitab suci namanya apa? Jabur. Nabi Daud istrinya berapa? Ada yang ngomong 99, tapi yang paling populer ngomongnya 100. Nabi Daud istrinya 100. Yang beriman kepada Daud bukan cuma kita umat Islam. Yahudi beriman kepada Daud, Nasrani beriman kepada Daud. Tapi kenapa nggak ada yang ngomong itu tukang kawin? Kenapa asli Nabi Muhammad yang 11 saja yang disebutkan dengan tukang kawin? Dan luar biasanya Nabi Daud itu istrinya 100 bisa puasa Daud. Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak. Itu istrinya 100 bisa puasa Daud. Hawa istrinya 1 enggak bisa puasa. Minta pula tambah dia kan, cocok juga masukkan 12 tahun penjara dia kan. Ya, aku tambahkan ada satu lagi. Ibu, siapa yang pernah nonton film Mahabharata? Ada yang pernah nonton?
Kemarin tayangnya lama, dari jam 2 sampai jam 5 di Antv. Hafal, kenapa hafal? Karena ditengok masih biasa, ditengok dia. Jam 2 sampai jam 5. Mohon maaf, ini yang paling mencengangkan. Yuk, searching lagi di Google-nya. Saya mohon searching di Google-nya untuk mencarinya. Ibu, ada namanya Sri Krishna, betul? Mahabharata itu terambil dari kitab suci teman kita agama Hindu. Kitab suci Mahabharata. Sri Krishna, berapa jumlah istri Sri Krishna? 16.108. Satu kabupaten Aceh Tamiang istrinya semua. 16.100. Ada yang ngomong teman kami? Ibu malah menikmati tayangannya. Kalau sedih dia nangis. Gembira dia, senang. Nabi Muhammad ya, kita mau berkata mana mungkin Islam mengharamkan poligami, sudah sangat tidak mungkin karena ajaran poligami udah ada dari sebelum Islam itu ada, dari sebelum Nabi Muhammad diutus, dari sebelum Al-Quran diturunkan. Pantas kalau kita berkata Al-Quran itu adalah kitab suci penyempurna karena dia mau menyempurnakan dari ajaran-ajaran sebelumnya. Cuman di Al-Quran kan yang laki-laki itu dibatasi. Kitab suci lain ada 700 plus 300, ada 100, ada 16.108. Nabi Muhammad diejek. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 bulan dalam kandungan anak Nabi Muhammad itu sudah jadi yatim. 6 tahun jadi yatim piatu. Aku sebelum kemarin tuh aku ada bilang sama istri gini, Dek, si kecil berapa kali dimandikan? 1 hari 3, kadang 4. Pagi sekali, siang sekali, sore jam 5 sekali. Kalau main coklat dia kotor kali, mandikan lagi. Berarti itu kalau istri kudu mandikan, senang nyanyi. Iya, anak siapa udah mandi, anak pintar udah mandi dia nih. Bunda depan. Kadang istriku pun suka ngejek aku. Kalau mandi anak kami, dia suka ngejek dengan kata-kata anak bata udah mandi. Anak bata nih, udah mandi dia nih. Bunda. Kalau 1 hari 3 kali, 1 tahun berapa? 1.000. 3 tahun 3.000. Belum tentu 3 tahun dah pandai dia mandi sendiri. Udahlah kita bilang aja minimal 3.000 kali anak itu dimandikan. Sayang, tak manis rasanya, cocok rasanya. Giliran mamanya meninggal, sekali aja pun anaknya gak bisa mandikan. Asik menangis saja. Rata-rata Bilal di Medan nanya sama saya, tolonglah Ustaz, bilangkan sama omak-omaknya orang itu, anak-anak, kalau orang tuanya meninggal minimal untuk mangkukan aja penghormatan. Itu dia dimandikan ribuan kali dengan kasih sayang. Masa mandikan mamanya pun tak sanggup. Rata-rata yang tak sanggup, kalau dia di luar sana, di jauh di kota sana, iyalah cocoklah dia tak datang. Walaupun tidak diupayakan dia datang, kita juga sangat toleransi untuk hal itu. Tapi adanya di situ, semua cakapnya nggak mau mandikan, ngomong, udah kami serahkan sama Wawa. Kami nggak sanggup, Wak. Ayo Bu mandikan. Nanti kalau rindu dia sama orang tuanya, rindu sejahat apapun dia nanti akan rindu sama orang tuanya. Kalau tak ada imannya, tak ngerti dia dengan tentang Nabi Muhammad SAW, tak pernah masuk di pikirannya tentang ayat-ayat Al-Quran, tak pernah masuk didengarkan tentang iman. Nanti kalau rindu dia ambil gitar, nyanyi dia. Ayat dalam sepi hatiku rindu. Bukan suaramu yang merdu untuk bisa melapangkan kuburnya, bukan nadamu yang tinggi untuk memberikan nikmat di dalam kuburnya, tapi doamu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu juga bapak mamaku udah meninggal dua-dua. Bapakku itu meninggal lama dikuburkan, 8 hari. Pas meninggal datang bidan, beberapa hari ini Pak dikuburkan 8. Ambil 8 liter formalin, 7 Pak. Wah, dampak keluaran sampai hidung-hidung tumor formalin. Gak sanggup mendekatinya, pedih mana. Pakai kipas. Paling berani. Masuklah kakak. Nangis. Beri majolokin lagi ya. Pikir abang datang menenangkan kakak. Udah nanti sabar. Datang abang lebih parah. Kalau nggak gantian kayak gitu, kayak mana kami nangis bisa tahan 8 hari? Gantian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu rahimahullah. Ibu nanti aku nggak tahu kalau di Aceh ini kalau jalan-jalan ke Samosir, enak di Samosir itu. Coba jalan-jalan sekali kita ke Samosir itu. Mohon maaf, kalau naik bus nggak bayar di sana. Waktu turun diminta gitu. Nggak mesti di sana. Adanya orang tuanya di kampung, anaknya di kota, megah rumahnya, mobilnya, dari yang kecil sampai yang besar. Istri pun istri kecil, istri besar. Semua lengkap kalau dia. Orang tuanya, mohon maaf, disorongkan di rumahnya baru Pak. Roboh, tumbang, sorongkan. Anaknya tegak berdiri, kuat kokoh, bisa berpetir bentar yang dekat. Ada anti petirnya di atas. Tapi kalau udah meninggal, berubah rumah orang tua. Berubah jadi kuburan yang megah, tinggi menjulang sampai tubuhnya bisa bermeter-meter. Waktu hidup orang tuanya, mohon maaf, babi aja pun lalu-lalang di rumahnya, babi. Dari dapur, langsung ke depan. Waktu udah meninggal, ayam pun gak bisa masuk. Bepabat, kemana-mana. Lompat pun gak bisa. Tinggi banget. Mohon maaf, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah. Atap rumahnya bocor. Mau menambal. Wah, itu kalau mohon maaf, itu lampunya melek. Hidup segan mati tak mau. Tapi kalau bulan 12 kayak gini, merling. Hidupkan aku kakakmu. Merling semua. Tapi tidak meninggal, semuanya itu terjadi kalau sudah meninggal. Agama tidak berkata begitu. Kalau mau baik-baik sekarang, jangan nanti nangis di kemudian hari menyesal karena tidak pernah berbuat baik kepada orang tua. Ada cerita dari si borong-borong, jauh memang, yang lagi viral saya ukul itu. Karena orang Batak ini kan bagus, kalau ada anaknya sukses, fotonya dipajangkan berserta baret-baretnya. Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam, masuk kau. Namanya pun tamu, suka kepo-kepo, ditengok semua, sampai sawangnya ada berapa ditengok. Itu anak inang itu, iya 5 itu, sukses dia. Kau tengok yang nomor 2 itu, kau tengok yang nomor 2 itu sekarang udah jadi Kapolres di Aceh Selatan. Kapolres. Yang nomor 2. Nomor 3 udah kerja di kantor pajak, udah eselon 3 dia.
Pokoknya dia udah bagian kepala-kepala gitu kan. Kepala security nak dulu security kok ada esolon kepala security esolon itu esolon nah itu yang bilang kau tengok yang nomor 4 itu udah dokter spesialis kandungan tinggalnya pun di Dokter Mansur Medan yang nomor 5 kuliah dia di ITB ambil S2 anak Inang kan 5 kok yang Inang bilang nomor 2 sampai nomor 5 nomor 1 mana kau tengok yang di simpang arah ke Kampung Jawa Pertamina itu kan ada tukang tambal ban itulah anak yang pertama itu tukang tambal ban dia kemarin kuliah dia sekelas dia sama Hotman Paris bapaknya mati munding bapaknya meninggal ngomonglah dia mak udahlah mak nggak usah kerja aku lagi jangan apa nggak usah aku kuliah lagi kenapa kok nggak kuliah alamak udahlah ku tengok mama tengoklah pergi pagi pulang malam semuanya dikerjai udahlah aku bantu mama aja jangan mak sayang kuliahmu udahlah yang penting adik-adikku sekolah yang penting adik-adikku kuliah ya udahlah kalau cocok kau rasa kau bungkus dah udah bocor lahir ada cucuku dari anakku yang pertama kemarin tamat dia SMA cucuku yang terakhir itu dari anakku yang pertama tamat dia SMA mau kuliah dia tak bisa dia kuliah ijazahnya belum terambil karena SPP-nya belum dibayarkan tapi tak ada tahu si esolon itu yang Kapolres itu punya kalau kan dari makan kawan-kawannya 200.000, 300.000 gampang kali kita tengok. Tapi kalau abangnya sendiri, padahal biar tahu orang itu ya, biar tahu kau dengarkan dulu, biar tahu orang itu. Padahal gara-gara abangnya itu yang ngalahnya makanya jadi hebat-hebat itu. Coba kalau abangnya nggak ngalah, tapi sekarang nggak ada memang balasannya sama kehidupan abangnya. Kok Inang yang marah dia tahu kau? Jadi mohon maaf kalau ibu hari ini ada ASN, tapi abangnya terpuruk luar biasa. Jangan-jangan abang kita yang terpuruk karena mikirkan adik-adiknya. Sayang, adiknya nggak pernah mikirkan abangnya. Mati kau sih. Keluargamu. Sekalian aja kau biar pelaku minum pun mau dia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maulid. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian apa yang terjadi Allah pada saat itu? Mohon maaf, ya nanti kalau ikuti silahkan ikuti surah Al-Fajr ayat 6 ke bawah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna bil awtad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah perlakukan kaum Ad? Iram, ibu kotanya kaum Ad, bisa mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Di negara lain tidak ada yang bisa mendirikan bangunan seperti itu. Samud, lereng-lereng gunung dipahat, diukir batu-batunya, dijual dengan ekonomi yang tinggi. Begitu juga dengan Fir'aun. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka tidak beriman kepada Allah, Allah luluh lantakkan semuanya, Allah hancurkan semuanya. Kenapa? Tidak beriman kepada Allah. Jadi mohon maaf, akhlak yang bobrok itu kalau dari segi umum bukan karena tidak punya ilmu pengetahuan, tapi akhlak yang bobrok. Ada 3 suku namanya Tamim, Kindah, Rabi'ah. Tamim, Kindah, Rabi'ah itu suku suka kali membunuh anak perempuannya.
Jadi suku ini suku yang miskin, suku ini suku yang bodoh. Tamim bin Rabi'ah. Jadi kalau dia punya anak perempuan 6 tahun usia anak perempuan tersebut dibawa ke padang pasir yang udah digali lubang dalamnya 2 meter. Di mulut lubang itu dipanggil anak perempuannya, wahai kau anak perempuanku, saya ayah, sorongkan masuk ke dalam lubang, tanam hidup-hidup. Keji Ustaz, keji. Tapi itu dilakukan sama orang yang bodoh. Apakah Ustaz membenarkan karena kebodohan? Tidak. Sekarang jahiliyah milenial. Kalau dulu dilakukan sama orang bodoh, sekarang membunuh anak itu dilakukan sama orang pintar, dokter, bidan, bahkan ada yang dokter spesialis. Jangan bilang mereka bodoh, mereka itu pintar. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu dilakukan sama orang yang miskin. Aborsi itu tidak bisa diaborsi kalau tidak punya uang. Dulu mereka membunuh anak perempuannya karena khawatir masa depan anak perempuannya. Takut ada penguasa, takut ada saudagar kaya melihat kecantikan anak perempuannya dizinahi. Kemudian tidak akan pernah mungkin kalau dia hamil mau dinikahi. Tidak ada kasta Brahmana bisa menikahi kasta Sudra, kasta Sudra bisa menikahi kasta Waisya. Mereka close gratification. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, film Indonesia yang bisa. Film Indonesia yang paling populer yang 2, hantu cinta. Cinta hantu, terakhir hantunya cinta. Tengoklah tayangan sinetron, kan gitu-gitu aja. Laki-laki dari kota datang ke desa, marah-marahan sama wanita, lalu selendangnya jatuh, tengok-tengokan jatuh cinta, nggak direstui sama orang tua laki-laki di kota. Gitu-gitu aja ya. Terakhir nikah juga dong. Tapi hadir rahimahullah, buat kita semuanya tidak akan mau, itu akan menjadikan dan menambah beban bagi mereka. Akhirnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya apa? Mereka dibunuh. Kalau sekarang itu dilakukan kenapa? Karena takut malu. Tengok kemarin di TV One itu ada anak baru lahir langsung dimasukkan ke mesin cuci. Saya lupa Pak, di Kudus ya, mohon maaf nanti kalau saya lupa. Itu anak baru lahir dilipat dimasukkan ke dalam kloset. Juga beberapa waktu yang lalu viral itu anak baru lahir dipijat. Kemudian anak baru lahir langsung digelombongin pakai air supaya mati. Mereka lakukan sama orang yang bodoh, enggak berpendidikan. Iya. Ini zaman jahiliyah milenial. Ya, yang terakhir apa misi Nabi Muhammad diutus di muka bumi? 1, menyempurnakan akhlak. Saya nggak mau bilang panjang-panjang tentang akhlak. Mohon maaf, saya tamatan komunikasi. Saya mau bilang handphone. Anak kalau dibesarkan sama handphone terus-menerus, mohon maaf ibu, anak kalau dibesarkan sama handphone terus-menerus, 1 penyakitnya, bisa nggak ada pedulinya. Tengoklah ini datang. Assalamualaikum nak, salam nak. Ada mamamu, dapur nak, dapur. Satu cara dulu. Kalau dulu uak kita jatuh, cepat kau nolong. Sekarang uaknya jatuh, bapakku jatuh. Kenapa Wak? Jatuh nak, mana yang sakit? Kaki. 60 detik masuk Instagram. Itu tak ada peduli. Tak ada peduli. Ya sama. Kayak dibilang bapak, ayah anda tadi. Suami istri pun kadang, mohon maaf, bapak juga begitu. Udah bapak kerja, istri kerja, jumpa sama istri malam. Itu nggak ada yang mau tidur, suami ada ke timur, istri ada ke barat. Subuh nggak update istrinya, lagi mau tidur. Nah, ada yang ngomong. Bapak juga kadang ada arisan, jumpa 2 bulan sekali. Belum arisan, ini rajin ya, datang ya, jangan nggak datang ya. Apa di arisan gitu ke Pak Bejo ya, datang ya. Udah kumpul semua, bukan ada yang ngomong. Datang jam berapa? 3. 1, nggak ada peduli.
Kalau dulu kita kan ada pedulinya, laki-laki kita main pato lele. Jangan depan kali kau awas. Kena kepalamu nanti awas. Perempuan main apa? Iya. Laki-laki perempuan main lompat tali, kelipatan 5, 10, 15, 20, 25. Kalau udah 25 nggak masuk juga, masih 1, 2. Nah, jangan udah. Dulu kita anak-anak lagunya anak-anak, dua anak-anak lagunya anak-anak. Ibu pasti apa nih? Tamu kita apa? Yuk sama-sama kalau apa? Bang Udin mau kawin. Terus. Mana ini salah ini? Senang. Sekarang anak baru 3 tahun, anak tuh. Apa lagunya anak-anak? Bukan, lagunya cinta-cinta. Entah. Tak ada pedulinya. Tuh. Kedua lah, udah mulai malas bantu orang tua. 3, tak ada disiplinnya. Yang keempat, ini yang parah kan? Dia lebih mendengarkan perkataan orang lain ketimbang bapak mama sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pula HP. Syukur ibu ngajar dari HP. Bu, halaman berapa? 23. Portugis masuk ke Indonesia. Apa tujuannya? Tujuannya apa? Tujuan. Udah siap bu? Kumpul lah. Kumpul. Udah. Nah. Apa yang lagi kumpul? Tuh enak kumpul. Kerjain lagi. Cocoknya muridnya pun bawa handphone juga kalau WA aja. Bu, halaman berapa? 23. Kata ada di sini sana deh. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam bu. Pelajaran hari ini menggambar. Gambar. Udah siap? Udah bu, kumpul. Masuk lagi lebih. Pelajaran yang kemarin rangkum. Semuanya bu, rangkumkan. Enggak ada di sini sana aja. Ada. Tapi ada angin segar ya dari Menteri Pendidikan kita ya. Mudah-mudahan guru tidak dibebani sama urusan yang ribet-ribet. Insya Allah itu jadi kenyataan bagi kita semua untuk membesarkan anak-anak. Terakhir Pak Bu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan buat kita semuanya apa misi Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini. Saya cuma mau sampaikan, mohon maaf agak berbeda, ekonomi kerakyatan. Nabi Muhammad ketika datang ke Madinah, dia tidak lagi fokus tentang materinya tentang sholat, bukan lagi fokus materinya tentang toharah, fokus materinya bukan lagi tentang puasa, tapi fokus materinya udah apa itu? Fokus udah materinya tentang keadilan politik, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Ketika Nabi Muhammad di Madinah luar biasa, adalah bisa membawa 10.000 pasukan, akhirnya datang ke Mekah. Abu Sufyan dan kawan-kawan berkata, kami akan dibuat mati konyol sama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Hari ini tidak ada hari tumpah darah. Kau beriman, kau masuk rumah Abu Sufyan, kau selamat. Kau ikut dengan kami juga akan selamat. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan kemenangannya di mana? Ketika di Madinah dia sudah berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Dia sudah berbicara tentang seluruh aspek. Pak Bu, coba diikuti sebentar saja, saya mau ambil kisah. Saya itu tahun 90-an waktu Bapak Mama masih Kristen, kan kami tinggal di kebun, dekat kebun namanya PTPN 3 Tinting di Dolong Asidul. Jadi kalau hari raya, Bapak Mama dikunjungi untuk mengucapkan gini. Kalau hari raya kami dikunjungi, tapi sebelumnya kami udah mengunjungi dulu kalau hari raya Idul Fitri, Pak. Kami tahun baru dikunjungi.
Mama suka kali, selamat Idul Fitri lah, mohon maaf lahir batin. Masuk Bu, nggak usah lah, salam-salaman aja. Masuk Bu, nggak usah, banyak yang mau datangi. Kami buat kue Bu, buat masuk lah, masuk. Nih Bu, ada wajib Bandung, ada rengginang, ada dodol, ada kembang goyang. Banyak ku tengok makanan kalian, ya makanya ku disuruh masuk Bu. Oh iya. Udahlah ya pulang ya, udahlah pulang. Selamat hari raya. Mohon maaf lebar, nggak pandai mama mengucapkan minal aidin wal faizin, nggak pandai dia. Izin. Terus udah ini tunggu, jangan pulang dulu, kami bungkusin dulu ya, dibungkusin. Ini tuh dibawa ke rumah, kan ibu datang buat kan? Oh makasih lah. 15 rumah mamaku datang, 15 plastik. Terus hadirin dan dirahmati Rasulullah. Pas tahun baru gantian orang itu yang datang. Bu, selamat tahun baru, masuk kalian. Nggak usah Bu, nggak ada tadi kalian udah datang yang Kristen kan masuk. Masuklah. Mohon maaf Ibu rahimahullah. Bapak mama mau keluarkan kue-kuenya. Datang bapak ngomong, usah dikeluarkan itu, nggak dimakan emang itu. Makanya udah keluarkan sakit hati kita keluarkan. Kami buat dodol, buat lemang, kacang tujing, somus, lapet pun ada. Tapi enggak dikeluarkan. Karena tadi makan. Udah, keluarkan aja roti kaleng itu sama air putih teh manis. Udah, roti kaleng aku sering populerkan namanya roti anak yatim. Karena dalam foto roti kaleng itu nggak ada foto bapaknya. Cuman mama sama anaknya aja dua. Udah 35 usiaku, udah 3 anakku, belum dijumpai bapaknya. Kamu tahu bersembunyi dari Aceh Tamiang ini. Jadi senang aku kalian datang, memang harusnya kayak gini, kita tetangga saling menjaga, saling toleransi. Gini dah senang aku. Apa yang dilakukan, mohon maaf Ibu, kalau di kebun kan banyak orang Jawa. Jadi yang dimakan cuma rotinya aja, minum enggak? Apa kata mama? Udah, mau roti, kalian makan. Minum enggak? Minumlah. Mereka sambil berbisik bahasa Jawa ngomong kayak gini. Kue enggak ngelak, yo ngelak. Cuma nanti aku harap membela, kalau ini asu nih. Gue pun bohong kok, ngajak-ngajak aku nanti banyak kayak gini. Tahu artinya lihat lagi. Karena tak ada yang mau minum, terakhir mama marah. Dan bikin aku suka badi dari itu, makanya gak mau minum. Kalau aku datang ke kamu, cuma kalian tak apa kalian tawar, aku makani semuanya, aku minumi semuanya, kalian bontotin, aku makan semuanya. Tujuan kalian mau makan. Nah, kan kalian malah nyakitkan hati yang budaya. Makanya kalian datang kalau kayak gini. Fanatik kali kalian budaya. Mereka sambil bahasa Jawa ngomong, wes marah mbak tae yuk. Nah, aku nyetel gelas, gue minum nyetel gelas juga. Jadi ini salah main kabel. Yo, cekel gelas semua, ayo, waktu kita dulu. Siap minum, nasi meludah aja dulu. Geli kan? Aku mau nanya aku bentar. Bu, jangan ini. Kalau ibu bertamu ke rumah temannya yang bukan beragama Islam, lalu tuan rumahnya menyediakan air langsung dari gelasnya, boleh jadi ibu susah juga minum. Mikirkan juga bekasnya kayak mana kan? Betul? Kalau memang betul, ngapain aku ambil contoh dari kampung jauh-jauh keluarga di sini tuh juga. Bawa dan bawa sana ke Aceh Tamiang nggak sama ya. Aku cuma mau bilang sama ibu, mohon maaf. Kamu nggak tahu kalau di Tamiang ini, tapi ibu kan kadang-kadang jalan ke Medan juga. Ibu kan jalan ke Medan juga. Kalau itu selalu dipikirkan bekasnya. Lalu kenapa kalau makan minum di hotel bintang 5 itu nggak ada yang pernah mikirkan bekasnya? Sudah dia lari, dia cobi berdebu buang bisa. Kamu nanya anak pun nampak kodak majore. Gak ada yang pernah mikirkan bekasnya. Jadi kok di rumah kalian aja mikirkan bekasnya. Jadi mana kita emosi aja sedikit. Kalau
kita ngadakan di Medan itu, di hotel dan enggak, bintang 5. Enggak ada yang pernah dipikirkan bekas. Entah ayamnya nyembelihnya pakai bismillah atau tidak. Enggak ada pernah dipikirkan. Entah bekasnya siapa-siapa aja itu gelasnya, entah bekasnya siapa-siapa aja. Ini kayak mana manggil ayam? Kayak mana? Sampai jam 12 kita akhiri ya. Kayak mana manggil ayam? Kurang kuat. Pandai. Manggil bebek. Budus ini, budus. Aku sejak tinggal sama bapakku, aku gak pernah aku tengok bapakku itu nyembelih ayam. Rata-rata matinya dipenter aja ini. Nah, kemudian darahnya dicucukkan pakai, dulu ada sepeda namanya torpedo, kalau ngerem dari belakang. Itu jari-jarinya diambil, dikunci-kunci, cucukkan. Itulah jadi bumbunya, kuahnya. Gak pernah ada dipikir-pikirkan. Belakangnya aja pikir bekasnya kayak mana nih? Ikuti aja, nanti aku bilang tentang tujuan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Itu kalau ayam. Kalau asu, aku sedang mau ngomong anjing. Biang, dok. Itu kayak mana matinya? Di Bali, di Bali. Oke. Masukkan dalam karung. Guni. Ya udah tergantung bapak, pegang apa? Pegang alu, pegang kayu, pegang besi. Ya udah dalam guni itu ajarkan. Ustaz kok mirip kali suara Ustaz sama kayak mana pula gak mirip, aku pelakunya dulu. Syukur lah masuk Islam, kalau gak masuk Islam bal-bali anjing aja kerjaan. Itu kalau babi, matinya dia apa? Dicucuk. Tahu kalau suara orang itu hafal lah bagaimana. Kadang yang punya syariat kita, yang punya puasa kita, yang punya buka puasa kita, ada orang lain yang kaya raya. Padahal, hadir rahimahullah, padahal kalau kita berbelanja sama teman kita yang muslim, semakin kaya dia, semakin banyak infaknya kepada kita juga. Sejak ada Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, gede-gede Aceh, gede-gede Melayu, gede-gede Batak, gede-gede lain-lain, udah mulai payah nanya. Padahal bedanya cuma apa? Selamat datang di Indomaret. Selamat belanja. Kalau ada makasih. Coba pikir-pikirkan. Nah, hadirin rahimahullah. Ada namanya Pak Bejo. Pak Bejo, kaya raya, jualan bahan bangunan. Kalau kita kaya, kalau dia kaya raya, bapak mau buat masjid, buat proposal tanduk Pak Bejo kan? Bapak menyantuni anak yatim, buat proposal tanduk Pak Bejo kan? Tapi bapak mau buat bangunan, belinya sama ateng. Enggak ateng aja. Saya cuma menyampaikan, mohon maaf Pak, saya tidak tahu dia ceritanya ini. Ada untuk pusat perekonomian umat itu apa? Masjid di Kota Medan, masjid kasnya luar biasa, ratusan juta, miliaran. Saya selalu bilang di BKM, saya menyampaikan, kalau kas kita miliaran, saya mau bilang, boleh kok masjid yang surplus mensubsidi masjid yang tidak surplus. Kalau kita masjid di kota, mohon maaf, rakasnya ratusan juta, tapi di sudut-sudut kita yang di Tamiang ini, yang menginginkan pengajian, bagaimana mereka mau kaji nilai-nilai agama? Kalau ustadznya saja pun tidak bisa ke sana, mau bagaimana biaya operasional? Seandainya masjid itu bisa berkata, Pak Profesor, Pak Dokter, Ustadz, daftar Ustadz di masjid ini ya, daftar Ustadz di masjid ini ya. Gak usah pikirkan tentang operasionalnya Ustadz, jangan terima dari sana, kami yang ngatur semuanya. Luar biasa, itu akan mengalir kepada kita semuanya. Insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Selamat Maulid bagi kita, mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita untuk kita jadi lebih baik ke depannya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahu ghafur, ampunkan dosa kami ya Allah.
pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang-orang tua kami. Jadikan keluarga kami bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, penuh amanah. Pertemuan yang kami adakan diridhoilah ya Allah. Perpisahan kami dari tempat ini nantinya adalah perpisahan yang Kau ampuni atas dosa-dosa kami, perpisahan yang Kau terima atas seluruh amal ibadah kami. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari bahaya narkoba, LGBT, prisek, khamar, judi. Ya Allah, bimbing kami menjadi orang tua yang pantas untuk diteladani bagi anak kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz yang telah menyampaikan ceramah singkatnya pada hari ini. Mudah-mudahan hal baik yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mungkin ada hal yang tidak baik tidak usah kita terapkan dan tidak usah kita ambil. Dengan berakhirnya ceramah dan doa, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata dan penyambutan, kami dari panitia seluruhnya memohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.